Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru, serta teman-teman kelas 8 yang saya cintai. Perkenalkan, saya Dara Musdalifah Syakila, nomor absen 5 dari kelompok Sobat Empati. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu pertemuan 2 dalam penerapan model pembelajaran Cipro, yaitu langkah 5 penyampaian hasil dan presentasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester genap SMPN 28 Muaro Jambi. Adapun topik pidato yang saya angkat adalah anti-bullying dengan judul teks pidato Suara Kita untuk Keadilan. Semoga apa yang saya presentasikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Dara Musdalifah Syakila, menyampaikan sebuah pidato yang lahir dari kepedulian dan empati kita bersama, bertajuk Suara Kita untuk Keadilan. Teman-teman, di balik senyum yang kita lihat setiap hari di sekolah, ada kisah-kisah yang tidak pernah terucap, kisah tentang air mata yang ditahan, tentang hati yang luka karena kata-kata, tentang anak-anak yang merasa tidak berharga karena diperlakukan berbeda. Bullying hadir dalam banyak wajah. Ada yang mencaci dengan kata-kata pedas, ada yang menyingkirkan teman dari pergaulan, ada yang menyebarkan kebohongan di media sosial, hingga nama baik seseorang hancur dalam sekejap. Semua itu nyata, dan semua itu terjadi di sekitar kita. Survei Yayasan Sejiwa tahun 2023 mencatat bahwa 1 dari 3 siswa SMP pernah mengalami atau menyaksikan tindakan bullying. Ini bukan angka biasa. Ini adalah cerita nyata dari teman-teman yang membutuhkan suara kita. Sekolah seharusnya menjadi taman yang menyuburkan mimpi, bukan ladang yang menumbuhkan ketakutan. Namun bagi korban bullying, sekolah adalah medan yang penuh ancaman tak terlihat, yang membekas jauh lebih dalam dari luka fisik manapun. Pernahkah kita bertanya, mengapa ada teman yang memilih diam daripada bercerita? Pernahkah kita sadari bahwa diam kita bisa menjadi tembok yang mengurung mereka semakin dalam? Setiap anak berhak merasa aman, setiap anak berhak didengar, setiap anak berhak tumbuh tanpa rasa takut dan ancaman dari siapapun. Penelitian dari WHO tahun 2022 menunjukkan bahwa korban bullying berisiko mengalami gangguan kecemasan jangka panjang dan penurunan prestasi akademik secara signifikan. Bullying bukan sekedar masalah pribadi. Ini adalah masalah kita bersama yang merugikan masa depan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai sesama pelajar? Saya menawarkan 3 langkah yang bisa dimulai dari diri kita sendiri. Pertama, bangun kesadaran empati. Sebelum mengucapkan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata ini akan menyakiti? Empati adalah kunci pertama untuk menghentikan bullying. Kedua, jadilah pendengar aktif bagi teman yang membutuhkan. Terkadang, seorang korban tidak butuh solusi besar. Ia hanya butuh satu orang yang mau mendengar ceritanya tanpa menghakimi. Ketiga, beranikan diri untuk melapor kepada guru atau konselor sekolah jika menyaksikan tindakan bullying. Melapor adalah bentuk keberanian, bukan pengkhianatan. Karena diam berarti mendiamkan luka itu untuk terus menganga. Teman-teman, setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani. Hari ini, mari kita berkomitmen bersama. Kita tidak akan membiarkan bullying tumbuh subur di sekolah kita. Jadikan suaramu sebagai perisai bagi yang lemah.
Jadikan hatimu sebagai rumah yang aman bagi yang terluka. Karena kita sobat empati, percaya bahwa sekolah yang penuh kasih sayang adalah hak setiap anak. Mulai dari hari ini, mari kita tunjukkan suara kita adalah untuk keadilan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kata-kata ini tidak hanya berhenti di telinga, tetapi meresap ke dalam hati dan mendorong kita untuk benar-benar bertindak. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dengan penuh harap dan semangat, saya tutup dengan seruan kebersamaan kita. Sobat empati, satukan hati, anti bully, raih prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah presentasi tugas individu yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan model pembelajaran Cipro dalam menulis teks pidato berjudul Suara Kita untuk Keadilan. Melalui tugas ini, saya berharap kita semua semakin sadar bahwa bullying bukan masalah pribadi, ini adalah masalah kita bersama. Setiap dari kita punya peran untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi semua. Atas perhatian ibu guru dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Sobat empati, satukan hati, anti bully, raih prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.